Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita arahkan pandangan kita ke Afrika, ke sebuah negeri bernama Angola. Di sana dunia sedang menyaksikan sebuah letupan besar, sebuah pemberontakan rakyat yang bangkit menentang penjajahan gaya baru. Bukan dengan meriam, bukan dengan senapan, tapi dengan uang, utang, dan dominasi ekonomi yang dibawa oleh rezim komunis China. Hari-hari ini, jalan-jalan di Angola berguncang. Massa membanjiri kota. Toko-toko milik orang China dijarah. Pabrik-pabrik milik perusahaan asing ditutup. Dan gudang-gudang dibakar. Dari Luanda hingga Huambo, seruan rakyat bergema lantang. Orang China harus pergi. Inilah puncak dari kemarahan yang dipendam bertahun-tahun. Selama 2 dekade, China hadir di Angola dengan wajah manis. Mereka membangun jalan raya, pelabuhan, dan perumahan. Mereka memberikan pinjaman besar dengan imbalan minyak. Mereka menguasai tambang, konstruksi, dan perdagangan. Dari luar, hubungan itu tampak seperti kisah sukses. Tetapi kebenarannya berbeda. Rakyat Angola tidak pernah merasakan janji kemakmuran itu. Yang ada hanyalah utang yang menumpuk, lapangan kerja yang hilang, dan bisnis lokal yang tersingkir. Para pekerja Angola dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya dengan upah rendah tanpa kesempatan naik jabatan. Pemilik toko lokal melihat pasar mereka dikuasai oleh jaringan bisnis milik China. Bagi rakyat Angola, gedung-gedung megah milik China bukanlah simbol kemajuan, melainkan simbol ketidakadilan dan dominasi asing. Dan akhirnya, ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar pada 1 Juli 2025, bara kemarahan itu menyala. Biaya transportasi dan makanan melonjak. Protes yang awalnya ditujukan kepada pemerintah berubah arah menjadi gelombang kemarahan yang ditumpahkan kepada bisnis China. Pada akhir Juli, demonstrasi itu bukan lagi soal harga bensin. Itu sudah menjadi seruan nasional untuk mengusir China dari Angola. Kerusuhan menyebar cepat. Toko-toko di pecinan Luanda digedor, rak-rak dikosongkan. Jalanan dipenuhi pecahan kaca. Pabrik-pabrik tekstil, tambang granit, hingga fasilitas industri milik China diserbu. Ada yang dibakar, ada yang ditutup, dan para pekerja dievakuasi di bawah pengawalan bersenjata. Korban pun berjatuhan, setidaknya 33 orang meninggal, hampir 200 orang luka-luka, dan ratusan ditangkap. Namun, ketertiban tetap rapuh karena kemarahan rakyat sudah meluap dan sulit dibendung. Saudara-saudara, inilah wajah asli penjajahan ekonomi ala Partai Komunis China. Mereka datang dengan bendera investasi, tetapi sesungguhnya menjerat bangsa-bangsa dengan hutang. Mereka berbicara tentang pembangunan, tetapi kenyataannya hanya menguntungkan perusahaan mereka sendiri. Mereka menjanjikan kemakmuran, tetapi rakyat setempat justru hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Ingat, kereta cepat Jakarta-Bandung, itulah contohnya. Angola adalah contoh nyata bahwa bangsa yang tertindas akhirnya akan bangkit melawan. Tidak ada penjajahan yang abadi. Tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan jika ia bertentangan dengan nurani manusia. Seperti halnya rakyat Angola, dunia kini mulai sadar bahwa apa yang dibawa oleh PKC bukanlah pertolongan, melainkan perbudakan modern. Saudara-saudara sebangsa, mari kita ambil pelajaran. Indonesia dengan segala kekayaan, tambang, dan sumber daya alam juga menjadi incaran. Jika kita lengah, kita bisa mengalami nasib yang sama. Tanah dikuasai, tambang digali untuk asing. Rakyat kita hanya jadi penonton di negeri sendiri. Hari ini Angola bangkit. Besok bisa jadi giliran kita jika tidak waspada. Maka janganlah kita terkecoh dengan propaganda PKC. Jangan biarkan hutang dan investasi asing menggadaikan kedaulatan kita. Sejarah telah membuktikan, bangsa yang tidak menjaga kedaulatannya akan dijajah kembali dengan wajah baru dan cara baru. Ingatlah saudara-saudaraku, rakyat Angola berteriak, cukup sudah. Kini saatnya kita juga bersuara, menjaga tanah air kita dari cengkraman naga merah. Sebab bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang tidak tunduk. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang tidak rela dijajah. Komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.